Udah ada ya? Cek. So. Kak Ius. Ekaristi udah ada. Halo. Hai. Kedengeran kan suara kakak? Kedengeran Kakak Jeli. Oke. Kedengeran, Kak. Tapi gambarnya freeze, Kak. Jel, Kakak Jeli. Nge-freeze ya? Iya, nge-freeze. Oh, bentar. Lagi mau di live dulu jadinya agak ini. Oke. Udah nggak nge-freeze kan? Masih. Oke, sambil itu. Tapi suara kedengeran ya? Oke. Aman. Ekaristi nanti baca Alkitab ya. Terus ajakan persembahan dan doa persembahan oleh Indra. Ya, nanti pas sudah masuk ke persembahan syukur, nanti yang bacanya Indra dan doanya sama Indra ya. Oke, semua petugasnya udah ada nih. Ya, Kak. Kita mau mulai aja ibadahnya ya. Oke, Raul tadi keluar, udah masuk lagi. Tapi itu nggak apa-apa, bisa. Tapi nggak apa-apa sih, Kak. Yang penting mah bisa share screen. Oke, adik-adik. Oh, ini Indra Indri kayaknya tadi keluar ya. Karena ini ada waiting room ya adik-adik, jadi kalau keluar atau masuk lagi pasti kelihatan ya. Kita mau mulai ibadahnya nih, udah jam 11.59. Para petugas, Indra lagi joining lagi nih. Sebentar, kita mau kayak deg-degan. Kita mau mulai ibadahnya nih, adik-adik. Sebelumnya coba Indra masih join nih. Oh, udah ada ya. Oke, adik-adik kita mulai ibadah ya. Kalau bisa yang bertugas dan semuanya sih buka kamera ya. Kalau misalnya memang sinyalnya kuat gitu atau baik-baik saja, kalau bisa buka kamera ya biar kelihatan. Oke? Jadi sorry di sini hujan. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa, tapi yang bisa buka ya. Terutama yang tugas biar kelihatan wajahnya. Oke, karena akan di spotlight. Oke, udah jam 12. Adik-adik yang bertugas semua, mari kita mau berdoa persiapan dulu ya. Oke? Boleh dijawab dong? Oke apa enggak biar ketahuan udah siap atau belum? Oke. Oke. Oke, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak kalau hari Minggu siang ini kami boleh berkumpul lagi via Zoom untuk ibadah persekutuan teruna. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan, biarlah ibadah ini berkenan kepadamu Tuhan, berkati kami semua yang bertugas pada siang hari ini, Tuhan firman Kak Ius, ada Raul, ada Indra, Indri, Ekaristi. Tuhan berkati pelayanan kami hari ini agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Datanglah kepada dalam ibadah ini Tuhan, biarlah firman yang dibagikan nanti akan dapat diserap dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat beribadah. Ya, kita buka share screen. Yep. Tema hari ini memelihara hukum Allah dari. Tadi kita udah doa
persiapan, kita udah sapa-sapaan juga ya. Kita masuk, boleh adik-adik yang baru join atau apa, boleh bersaat teduh. Kita akan memulai ibadah kita. Mari. Ya. Masukkan suaranya, Kak. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Silakan Raul. Kakak Layan dan teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus, perjalanan kehidupan kita sepanjang minggu ini kita lewati bersama dengan kasih sayang dan kebaikan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan Yesus yang teralami oleh kita. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan mungkin diberikan kesuksesan dalam hal apapun. Kakak Layan dan teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kebanyakan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kehidupan kita dilakukannya karena Dia mengasihi kehidupan kita. Masa pandemik yang masih kita lewati sampai saat ini kiranya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus bersyukur, untuk terus beribadah dan bersekutu kepadanya. Tetaplah menjaga dan memelihara hati kita untuk terus bergaul akrab dengan Allah, sehingga kita terus dapat menikmati kebaikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Marilah kita menyatukan hati kita untuk masuk ke dalam rumah-Nya, berkumpul dan menyembah-Nya. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 13 bait 1, kita masuk rumah-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Sebelum memulai ibadah, mari teman-teman dan kakak-kakak layan sekalian kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan kehadirat-Mu karena Engkau masih memberi kami berkat nafas kehidupan sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah PT ya Tuhan. Tolong berkati Kak Yus yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati supaya dia bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berkati kami juga ya Tuhan.
diamkan suara yang ada di sekeliling kami, supaya hanya suara-Mu lah yang bisa masuk di hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita ayat Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kekelamaan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurangi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Mari adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baik pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak mau kiranya mempersiapkan kami semua Tuhan yang ada pada saat ini. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi tuntunan, menjadi kekuatan kami dalam melangkah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi juga hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan, Tuhan yang tulus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba ucapkan hanya berasal dari Tuhan Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki. Eka, suaranya kurang kedengeran. Silakan Eka. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu
yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Karena firman Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik, apa kabar semuanya? Boleh, ya, saya lihat dulu kakak. Ayo pada buka kamera. Lihat dulu dong, bu, kameranya bisa dibuka dulu. Pada lagi di mana ini? Ya. Oke. Gitu adik-adik ya, kita hari ini bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Suara kakak kedengeran kan ya? Kedengeran Kak Yus, cuma videonya Ya. kedengeran Kak, cuma videonya nggak ada. Ada lambat, Iya nggak ada. agak lambat Kak. Sinyal mungkin. Sinyal mungkin ya. Oke. Tadi kita sudah membaca dari firman Tuhan dari Ulangan 4 ya. 4 ayat 1 sampai 13. Bentar. Ya. Tuh.
si mata-mata. Ya, oke. Tadi kita sudah membaca Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Nah, khotbah hari ini kita akan diberi judulnya Memelihara Hukum Allah. Ya, adik-adik. Jadi judul ibadah kita kali ini adalah Memelihara Hukum Allah. Jadi kalau kita baca ayat 1 sampai 13 itu adalah pidato, ya, itu pidato Musa. Jadi Musa berpidato mengingatkan bangsa Israel tentang perjalanan mereka dari keluar dari tanah Mesir, dan saat ini mereka sudah mau masuk ke tanah Kanaan, ya, ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, di sini Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa supaya mereka tidak lupa apa yang sudah diperbuat Tuhan, segala keajaiban, segala tuntunan Tuhan, segala kebaikan Tuhan. Dan juga Musa mengingatkan tentang perintah-perintah yang telah Tuhan berikan. Jadi isinya adalah ini adalah nasihat-nasihat. Nah, tentu saat ini juga kita sering diberi nasihat oleh orang tua, benar nggak? Biasanya yang suka dikasih, yang diberi sama orang tua itu nasihatnya apa? Biasanya apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Jangan main game terus, Kak. Jangan main game terus. Ya, tuh, ada lagi. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Terus ya, bagi waktu. Banyak ya, mungkin Papa Mama sering kasih. Ya. Diulang, Dek. Harus bagi waktu, Kak. Harus bagi waktu, ya, betul. Ya, gitu ya. Jadi orang tua kita sering memberikan nasihat kepada kita, ya. Jangan ini, jangan itu, jangan main game lama-lama, suruh belajar. Banyak aturan-aturan yang sering kita terima, gitu ya. Bukan hanya di rumah, bahkan di sekolah juga ada aturan-aturan. Nah, begitu juga Musa kepada bangsa Israel. Dia sebagai orang tua, sebagai yang pemimpin, dia memberikan nasihat, memberikan supaya bangsa itu ingat sama perintah-perintah Tuhan. Nah, inilah tadi yang kita baca dari ayat 1 sampai 13. Gitu ya. Coba, Kakak mau share screen dulu ya. Mudah-mudahan tidak lag. Ya, apalagi ada yang bisa kasih contoh lagi? Nasihat-nasihat yang sering dikasih tahu sama orang tua? Jangan begadang, Kak. Jangan begadang. Ya, kita sekolah online di rumah seringnya malah begadang ya. Itu bersih-bersih rumah. Baru bersih-bersih rumah. Betul. Ada lagi? Nah, jadi Musa itu sebagai pemimpin dia mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan. Itu juga sama dengan orang tua kita. Ya, sebagai anak-anak kita harus wajib
untuk mendengar nasihat-nasihat dari orang tua. Betul nggak? Atau ada yang membantah dengan orang tua? Bentar ya, sambil loading. Ya, kalau ada tugas segera dikerjakan. Tuh. Maka matikan dulu videonya ya. Bentar. Ya, udah muncul? Sudah, Kak. Ya, Ya. Kak. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah membaca dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Nah, di sini firman Tuhan ayat 3 sampai ayat 4 tadi kita berbicara tentang kalau kita baca di ayat 3 sampai 4 itu perintah Tuhan. Bahwa bangsa Israel harus mengingat gitu ya, bahwa zaman dulu ada masa di mana Tuhan membinasakan atau memusnahkan umat Israel yang tidak taat dengan perintah Tuhan. Tadi ada disebutkan ada Baal Peor, ya itu adalah apa namanya berhala yang dibuat oleh bangsa Israel gitu ya, dan itu melukakan hati Tuhan. Nah, di situ dan juga di ayat 3 dan 4 dibilang umat Tuhan yang hidup sampai saat ini adalah umat-umat yang taat. Ya, jadi ada umat yang tidak taat dalam perintah Tuhan dibinasakan waktu itu. Jadi kita harus melakukan perintah Tuhan dengan setia. Ya, itu menjadikan jati diri bangsa Israel itu sendiri. Jadi bangsa-bangsa lain itu melihat bangsa Israel adalah bangsa yang takut akan Tuhan, mereka bangsa yang bijaksana dan bangsa yang berakal budi. Karena apa? Karena Tuhannya memberikan perintah, memberikan aturan kepada bangsa itu, dan bangsa itu mentaati. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa maukah kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat? Ya, kalau kita balikan ke saat ini, waktu ini, maukah kita mendengarkan perintah Tuhan? Gitu. Kan seperti kayak bangsa Israel, ada masa di mana bangsa Israel tidak taat, dan itu sama Tuhan dimusnahkan. Ngeri ya, dimusnahkan. Jadi buat apa sih ada aturan? Ada yang bisa jawab? Buat apa ada aturan? Buat apa ada perintah-perintah? Supaya hidup umat tertib, Kak Yus. Ya, terima kasih Kak Maya, supaya hidup kita tertib. Tuh. Kenapa ada aturan? Ya, ada yang bisa kasih contoh lagi? Bisa jawab? Nggak apa-apa. Nggak ada jawaban salah dan nggak ada jawaban yang salah ya. Semua benar. Coba. Raul, apa ada Raul? Coba Raul, apa Raul? Kasih contoh. Kenapa kita harus ada aturan? Biar nggak
biar nggak berabe gitu Kak. Nggak berabe ya. Oke, Kakak ada video nih ya. Coba kita tonton sama-sama. Mudah-mudahan tidak nge-lag. Sebentar ya. Kita tonton nanti adik-adik simak kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari video yang kita akan tonton. Betulnya, what happen if there are no rules? Apa yang terjadi kalau nggak ada aturan? Bahasa Inggrisnya berapa adik-adik di sekolah? Coba kita dengar ya. Salah laptop. Vera, jangan coret-coret. Pencet Kak, maaf. Ya. Story about a day with no rules. Hi, this is Ryan, and he hates rules. Membenci aturan ya. Every morning, Ryan has to wake up early to go to school. In school, Ryan has to follow so many rules, like listening and keeping quiet while the teacher is teaching. At home, Ryan have more rules to follow. No TV till you eat your dinner and finish your homework, Ryan, his mommy said. I wish Ryan's friends came to the classroom, talking and laughing so loudly. Hi guys, why are you guys late? Where is Miss Annie? Ryan asked. Today is a no rules day. Miss Annie don't feel like teaching, so she went home, Bella replied. Wait, no rules day? Which means I can do whatever I want? Yay, I'm going home to play. Ryan jumped for joy. Ryan rushed home feeling all excited. Mommy, I'm home. What's for lunch? I'm hungry, he shouted. Ryan noticed that the house was in a mess. Oh, sorry, honey. It's no rules day, and I don't feel like cooking or cleaning today, his mommy replied. Oh well, this means I can eat all the chocolates I want.
Ayu, sorry nggak ada suaranya, Kak. Street. Want to put it out. Trash everywhere. He saw his friends playing. And Derek came up to him. I like your new bicycle. I want to have it. Derek snatched Ryan's bicycle. Hey, that's my new bicycle. My dad just bought for me. Ryan shouted angrily. I can do and have whatever I want because it's no rules day. Derek smirked. Ryan soon realized that when there are no rules, people can do whatever they want. This means policemen, firefighters, and even cleaners don't have to work to keep the world clean, safe, and peaceful. There will be no teachers to teach kids from what is right and wrong. He has to live in a dirty and messy house because no one wants to clean it up. Ryan wished he didn't wish for the world to have no rules. Ryan, are you listening? Suddenly, he heard Miss Annie's voice in the background. Wait, what? I was dreaming? What a relief. Mommy, are you home? He shouted. Then he heard his mommy's voice came from the kitchen. Ryan, are you back? Are you hungry? Ryan is glad that everything is back to normal. Now he knows why rules are important. Do you think rules are important? Ya. This is a story about a day with no rules. Ya, itu adik-adik. Jadi, menurut adik-adik, apakah peraturan itu penting? Ada yang bisa kasih pendapat? Hi, this is Ryan, lagi? and he Bentar hates ya. rules. Ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa peraturan penting? Wake up early to go to school. Supaya hidupnya bisa teratur, Kak. Ya, teratur. Ryan had Bentar to ya. Oke. follow so many rules, like listening and keeping Bentar ya. quiet while the teacher is teaching. Ya, Kak. At home, Ryan have more rules to follow. No TV till you eat your dinner. And finish your homework, Ryan, his mommy said. Bentar, adik-adik. Saat teknis. I wish we could live in a world with no rules, Ryan thought. Ya. Jadi kenapa peraturan penting? Kalau dari yang sudah kita lihat video itu, ada yang bisa kasih pendapat? Bisa lihat videonya, Kak? Bisa lihat videonya? Lihat anak-anaknya.
Ya, oke. Coba Daniel. Coba kasih pendapat, Dan. Kenapa peraturan itu penting? Daniel boleh? Pertanyaannya kenapa harus berapa? Itu harus teratur. Kenapa harus ada aturan? Oh. Tidak merugikan orang lain. Cepat. Iya, jawabannya itu. Jawabannya supaya hidup teratur. Kedua, tidak merugikan orang lain. Iya. Terima kasih Daniel, supaya hidup teratur, tidak merugikan orang lain tadi ya. Ya, betul. Terima kasih Daniel. Coba yang lain. Ada siapa ya? Ada Dori Kak. Oh, saya. Bawahnya lagi. Sela, coba Sela. Ya, tadi kita udah lihat ya, tanpa aturan terjadi kekacauan. Benar ya adik-adik ya? Tadi si anak itu, si Ryan, dia males ada aturan. Kalau disuruh harus kerjain PR dulu, nggak boleh nonton TV, di sekolah itu juga banyak aturan. Dia berharap pengen satu hari nggak ada aturan. Dia pengen tahu seperti apa gitu. Dia mengharapkan seperti itu. Tapi ternyata terjadi adalah tadi banyak kekacauan ya. Terjadi kekerasan. Dia main sepeda, tiba-tiba sepedanya diminta sama temannya. Nggak ada aturan kan, bebas ya boleh ngambil. Berantakan, rumahnya berantakan, mamanya nggak mau bersih-bersih rumah. Gitu apa? Kotanya berantakan, nggak ada yang nyapu jalanan. Kemudian kotor gitu kan, keadaan rumah kotor. Kelaparan, datang pulang ke rumah nggak ada makanan, mau bilang hari ini saya nggak masak, gitu. Kan nggak ada aturan. Nah juga tadi bodoh di sekolah, guru-guru nggak mau ngajar, nah, terjadi kebodohan, orang-orang tidak menjadi pintar, tidak ada yang mengajar. Itu kalau tidak ada aturan. Makanya kita bersyukur bahwa dari zaman dulu bahwa Allah kita telah memberikan teladan bahwa harus ada aturan. Dan Tuhan memberikan peraturan itu lewat Musa tadi ya. Yang Tuhan berikan pada Musa adalah untuk bangsa Israel adalah 10 perintah Tuhan. Itu yang Musa ingatkan di Ulangan 4 tadi. Nah, ada yang bisa bantu kakak 10 perintah Tuhan itu apa aja? Ada Indra bisa bantu? Salah satu 10 perintah Tuhan apa? Ada Indra Wardoyo. Ayo, Indra. Mungkin malu-malu ya. Coba Ade Revina. Bisa bantu kakak 10 perintah Tuhan apa? Jangan mencuri, Kak. Jangan mencuri. Betul. Ade Billy. Jangan berzina, Pak. Kak. Jangan berzina, betul. Apa lagi?
Manuel. Ya. Dengan membunuh, ya. Ya, jadi ada 10 perintah Tuhan. Sini jangan mempunyai padamu Allah lain di hadapanku, ya. Jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuh. Kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu kita beribadah, ya. Jangan mencuri, tadi betul. Kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tuamu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, dan jangan mengingini milik orang lain. Itu yang perintah yang Tuhan berikan kepada umat Israel pada waktu itu, ya. Dan hal ini juga berlaku buat kita, adik-adik. Ya. Kenapa perintah itu penting? Tadi kita udah belajar supaya tidak ada kekacauan, supaya semuanya teratur, gitu ya. Supaya kita tidak dibilang tidak menjadi bodoh, tapi kita menjadi orang yang bijaksana dan mempunyai akal budi. Dan di zaman Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga memberitakan hal ini, dan Tuhan Yesus merangkum semuanya menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap budimu. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di kedua perintah ini, di kedua aturan ini, itu merangkum semua dari 10 firman Tuhan yang tadi kita baca, ya. Jadi pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Siapa Tuhan Allah kita? Yesus Kristus. Waktu kita mau mengasihi Tuhan Allah kita, waktu kita mau taat dengan aturan ini, kita taat dengan aturan mau mengasihi Tuhan, ya, kita akan mempunyai juga hati seperti Tuhan, yaitu mengasihi manusia, mengasihi sesama kita. Gitu, ya. Nah, gitu. Kita akan melihat lagi video. Sini kakak kita mau lihat apa sih contoh kita mau mengasihi sesama itu seperti apa. Mari kita lihat video berikut ini. Oh ya, jadi sebelum masuk ke dalam video, waktu kita mau mentaati perintah dan peraturan Tuhan, buah dari kepatuhan kita, ketaatan kita adalah berkat, ya adik-adik, ya. Kalau zaman bangsa Israel waktu itu berkatnya adalah mereka mencapai tujuan mereka, yaitu tanah Kanaan. Dan begitu juga kita, waktu kita mau taat dengan perintah Tuhan, kita akan mendapatkan berkat. Janji yang Tuhan berikan kepada kita akan digenapi. Mau nggak adik-adik mendapatkan berkat dari Tuhan? Mau, ya. Siapa yang nggak mau berkat dari Tuhan? Nah, oke, slide berikutnya. Nah, ini kita akan nonton lagi videonya. Tentang mengasihi sesama. Udah nggak error?
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข เข้าใจ ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต เชื่อในความดี Sebentar ya, saya matikan dulu. Ya, ada yang bisa bahasa Thailand? Ya, masalah lagi ya, tapi gimana ini? Ya, adik, ada yang bisa kasih komentar? Apa yang bisa dipelajari dari video yang tadi kita tonton? Siapa lagi Kak? Namanya Kak? Ada siapa? Adek Sofi, Sofi Emma. Gimana? Kasih pendapat dong dari video yang tadi. Selalu berbuat baik, Pak, dalam keadaan apapun. Selalu berbuat baik dalam keadaan apapun. Terima kasih. Sydney deh, Sydney coba. Ada Sydney ada? Untuk mau membantu orang lain. Gimana diulang? Untuk mau bersedia membantu orang lain. Ya, bersedia ya. Memberi diri untuk membantu orang lain. Ya, betul ya. Kadang kita bukan siapa-siapa, kadang kita nggak dilihat orang. Gitu ya. Kita berbuat baik, nggak ada yang lihat, nggak ada yang peduli gitu. Kadang bahkan kita berbuat baik dari kekurangan kita, dari yang kita sendiri butuh kadang-kadang seperti itu ya. Dan tadi kita lihat di dalam video dia bahkan binatang pun dia tolong ya, anjing gitu dikasih makan, anjing liar, ada tanaman yang kering
terus ada air hujan jatuh gitu yang dia kasih tampung ke bunga itu. Akhirnya suatu saat si tanaman itu pun jadi hidup lagi gitu ya. Bahkan dia nolong ibu-ibu, tapi dia juga kena marah juga gitu kadang-kadang. Tapi waktu kita mendasarkan kebaikan kita berdasarkan kita mengasihi Tuhan, kita melakukan itu dengan sukacita. Bukan karena pengen lihat orang, bukan karena pengen dipuji orang, tapi kita melakukannya dengan sukacita. Dan kita lihat dari video tadi, si orang itu diberikan juga cinta kasih dari orang-orang yang dia kasihi, gitu ya. Seperti itu. Adik-adik, jadi yang mau kita pelajari hari ini adalah bahwa kita sebagai umat Tuhan mempunyai aturan-aturan, dan itu membantu kita untuk kita mengasihi Tuhan, membantu kita untuk tetap berjalan di dalam koridor yang Tuhan pengen. Ya, jadi kakak mau mengingatkan kita semua bahwa hiduplah dengan aturan Tuhan. Pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Gitu ya. Dari situ kita akan belajar, kita akan memiliki hati seperti Tuhan, yaitu hati yang mau mengasihi manusia, mengasihi sesama kita. Seperti itu. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kita, tidak mau kita masuk dalam dosa, tidak mau kita binasa, bahkan dia turun sebagai manusia untuk menyelamatkan kita, mati di kayu salib. Ya, jadi itulah teladan yang harus kita lihat, teladan yang harus kita contoh, bahwa Tuhan Yesus sendiri mau taat. Ya, siapa kita? Kalau Tuhan kita aja mau taat, kita sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya juga harus seperti itu. Sehingga orang lain nanti melihat, oh iya benar, orang Kristen, orang-orang yang berakal budi, orang-orang yang bijaksana. Seperti itu. Oh, kakak Sydney anak yang bijaksana, dia taat dan aturan, dia kelihatan mengasihi sesamanya, gitu ya. Dan itu akan terpancar dengan sendirinya, bukan dengan dibuat-buat. Gitu. Oke, jadi itu aja firman Tuhan yang mau kakak sampaikan. Semoga adik-adik bisa menjalankan, mengingat firman Tuhan yang kita dengar hari ini dan menjadi rema, menjadi pengingat dalam kehidupan kita untuk hari yang akan datang. Amin. Pujian respon firman dari Kitab Bakti 270, bait 1, taat setia bertekad yang bulat. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan,
Kristuslah Raja serta penebus. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Mau mengingat terus kebaikan Tuhan yang telah kami dapatkan Tuhan lewat keluarga kami, lewat kehidupan kami, lewat orang tua kami, bahkan lewat teman-teman kami. Kebaikan Tuhan kepada kami sangat nyata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau belajar mengasihi Tuhan, kami mau belajar juga mau mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat gerejamu, secara khusus IPB Immanuel Cimahi, Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Inalung Tanwaki Tuhan sebagai kepala jemaat di IPB di Cimahi. Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua di tempat ini, juga bagi hamba-Mu di presbiter, sebagai majelis. Berdoa buat warga jemaat yang mengalami sakit penyakit Tuhan, yang secara khusus yang terkena COVID-19 Tuhan, Tuhan yang mau berkati, Tuhan mau jamah Tuhan, dan berikan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan mau angkat segala sakit penyakit sehingga memulihkan hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berkati para dokter, suster, dan para relawan yang bekerja keras Tuhan untuk memberikan pelayanan terbaik, memberikan perawatan Tuhan sehingga jemaat-Mu, sehingga kami semua menjadi sembuh. Tuhan mau berkati mereka dalam segala jerih payah mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu di Teruna Tuhan yang dalam masa-masa pendidikan sekolah. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Ada adik klien kami yang saat ini bersama kami dalam ibadah maupun yang di rumah dan maupun yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan memberkati sekolah mereka Tuhan. Tuhan memberkati, berikan hikmat, marifat, kepintaran Tuhan dalam memahami segala pelajaran supaya itu menjadi bekal mereka dalam masa depan mereka Tuhan. Tuhan memberkati sekolah mereka, berkati guru-guru mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat pergaulan adik-adik klien kami. Tuhan mau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan mau lindungi, Tuhan mau jaga, sehingga biarlah anak-anak klien kami, Tuhan mau pakai Tuhan, menjadi berkat Tuhan, Tuhan mau sertai. Jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk Bapak Presiden, Pak Jokowi Tuhan, Pak Joko Widodo, Tuhan mau berikan hikmat, dan juga segala seluruh aparat pemerintah dan bangsa negara, TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan mau sertai dan lindungi Tuhan. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin bangsa ini. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, Bapa, untuk jemaat-Mu di GPB Immanuel Cimahi. Tuhan mau berkati. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu, anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan juga berikan kami cukupnya. Kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Silakan Indra. Kakak-kakak, Layan, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mensyukuri kasih Tuhan tidak hanya ungkapan belaka, namun marilah kita mampu untuk mewujud nyatakannya. Untuk itu marilah kita nyatakan syukur ini kepadanya dengan menjadikan pribadi kita saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan dan pelayanan bagi sesama. Ingatlah pesan Alkitab dari Mazmur 44 ayat 9 yang mengatakan, karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik nanti persembahannya boleh di scan pakai QRIS. Nanti ini QRIS-nya belum ditempel, tapi nanti kakak share di grup WhatsApp ya. Sama kalau nggak bisa pakai QRIS, boleh nanti di store aja ke gereja, dititipin ke orang tua atau ke koordinator sektor. Jangan lupa dikasih keterangan ibadah Pelkat PT tanggal 26 September. Itu aja adik-adik. Silakan Indra untuk doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini yang Kau berikan kepada kami. Dan terimalah persembahan ini agar persembahan ini bisa untuk menunjang pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Oke adik-adik, kita perhatian sebentar ya untuk mendengarkan Warta Pelkat PT hari ini Minggu 26 September 2021. Yang pertama, terima kasih kepada pelayan firman pada siang hari ini, Kak Ius. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Kak Ius pekerjaan dan keluarganya. Buat petugas hari ini, Raul, ada Indri, ada Eka Risti, sama ada Indra tadi. Terima kasih ya atas pelayanannya pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, pendidikan dan pelayanannya. Juga keluarganya juga ya. Terus adik-adik, yang pertama, warta pertama, ibadah minggu depan masih via Zoom. Tenang, nanti kita ada saatnya untuk bertemu. Masih via Zoom. Jam 12 siang, oke. Petugas-petugasnya nanti di-share lagi. Yang kedua, absen nih. Kakak Devlin lihat di room chat, udah kirim link absen. Seperti biasa, boleh dari sekarang dibuka, diklik. Diisi absennya tanggal hari ini, tanggal 26 September. Via Zoom, namanya siapa, sektor mana, kelasnya Eka atau Dwi. Ya, kelas Eka atau Dwi. Kelas Eka itu kelas 1, kelas 2 SMP. Ya, kelas Dwi dari kelas 3 SMP ke atas SMA ya. Jangan lupa diisi dengan baik karena absen berpengaruh apalagi adik-adik yang suka minta soal dan nilai. Oke? Selanjutnya olahraga sudah boleh dimulai sekarang, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Tapi untuk olahraganya nanti diinfokan lagi di grup ya. Akhir-akhir ini sih kan lagi musim hujan ya, lagi hujan-hujan terus. Jadi kalau hujan kita jangan olahraga dulu di luar karena dingin nanti sakit yang ada ya. Terus kemarin ada adik-adik yang belum masuk grup untuk yang pemberian soal dan nilai. Di situ ada grupnya namanya Teruna Pintar. Wow.
Teruna Pintar ya. Kalau ada yang belum masuk grup, info kakak ya, biar kakak masukin ke grup, oke? Siapa tahu kan kakak lupa gitu ya, belum masuk grup ya. Itu untuk sarana informasi mengenai soal dan nilai agama Kristen. Buat adik-adik yang biasa meminta soal dan nilai, oke? Terus apalagi ya? Ada lagi kah kak? Nggak ada ya? Oke, ada yang ulang tahun nggak hari ini? Ada nggak? Tadi kemarin ada Feren. Tapi Ferennya tidak ada karena dia katekisasi hari ini. Ya, itu aja. Ada tambahan lagi dari kakak-kakak yang lain nggak ada ya? Aman? Oke, gitu aja. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti di-share di grup WhatsApp ya, sama jangan lupa follow Instagram GP @terunaimanuel. Kok GP? Salah. Instagram PT maksudnya. Aduh. @terunaimanuel ya, itu IG-nya. Info-info juga pasti di-share di Instagram, juga Facebook-nya jangan lupa di @pelkaterunaimanuel. Juga subscribe ya adik-adik, teman-teman semua, subscribe akun channel YouTube-nya gereja GPIB Menurut Cimai, karena peribadahan, ibadah hari Minggu tuh yang jam 9 live di situ, atau hal-hal yang lainnya. Atau ada adik-adik yang masih PA, ibadah PA tuh masih via YouTube ya. Jangan lupa di-subscribe. Nanti kita bikin konten deh biar channel GPIB lebih menarik lagi ya, Kak. Oke, itu aja ya adik-adik. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bikin podcast, Kak. Ya, adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita telah belajar dari firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua dimampukan Tuhan untuk memelihara hukum Allah dengan taat dan setia dimanapun kita berada, dan kita dimampukan Allah untuk melaksanakan ketetapan dan perintah Allah dengan setia, sehingga hidup kita menjadi berkat. Pergilah dan lakukanlah firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 117, ayat 1 dan 13, ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendapatkan berkat. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, saat teduh. Adik-adik boleh saat teduh dulu, terus jangan leave dulu ya, kita mau foto habis ini. Sebelumnya kita mau tutup doa dulu untuk para petugas. Oke, Raul, Indra, Indri, sama Eka Risti, kita tutup doa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kalau tadi kami boleh melaksanakan
ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Terima kasih atas berkat-Mu, atas kehadiran-Mu dalam ibadah kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh melayani-Mu, boleh melayani anak-anak teruna Tuhan, berkatilah pelayanan kami agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Yus, Sama Kak Raul, Yuli. Indah, Makasih ya, Kak Iri, Yus, Rizky. adik-adik. Foto dulu ya. Iya, foto dulu, buka kameranya ya. Ayo kameranya. Ayo Gladys, Mia, Sheila, Chris, Vina, Eka, Ruby, Sila, Mia, Sofi, Gladys, Vera, Vera, Indra, Jenny, Indri, Gladys, Net. Mari kita foto. Indri. Oke. Sheila, Sofi, Emma, Chris, Nathanael, Eka, Ella, Rizky, belum buka kamera. Chris, Gladys, Desti, Christine, oke. Indri, G, Net siapa nih? Net. Kita foto Oh, adik-adik. ini Indra sama Indri udah satu kamera nih. Foto Kak Jeli? Buka ya? Iya, pada malu-malu atau gimana ini teh pada kemana ya? Yuhu. Jangan lupa absen dari Zizi ya. Oke, kita foto dulu. Yep. Silakan berikan senyuman yang termanis. Ben, senyum Ben. Yes. Oke, 1, 2, 3. Tunggu, tahan. Yang satu, yang kedua ya. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Makasih. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah. Nanti fotonya di-share. Dadah Noel. Dadah Noel. Dadah Noel. Noel, Noel Timpolo. Sila. Kembaran. Iya. Dadah semuanya. Sampai jumpa. Cantik. Net siapa Net? Net bulu tangkis kayaknya. Net bulu tangkis sih. Sip, thank you Kak Yus. Thank you ya Kak Yus. Thank you. Thank you. Kak Yus. Tadi Tolong itu dimatikan dulu itunya, rekodnya. sinyal. Oh iya. Oh iya. Kita berbicara.